Yang saking terhimpitnya perasaan ini nggak enak beraktivitas. Makan nggak enak, minum nggak enak, berpakaian nggak enak, jalan lunglai, beraktivitas takut dengan orang di sekitaran. Nah, itu bahasa Arabnya dhiqun. Zina itu secara bahasa artinya asy'uru bidhi. Satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit dan gelisah. Silakan cek betapa banyak di rumah tangga itu muncul kehancuran, muncul bencana karena melanggar ketentuan yang tadi diharamkan. Tentang salah satu turunan dosa besar dari zina. Yang turunan dosa ini bisa melahirkan dosa lebih tinggi nilainya dibandingkan dosa Fir'aun. Sesuatu yang harus ditinggalkan. Majtuniba minhu atau majtuniba anhu. Atau sesuatu yang dilarang, syai'un mamnu'. Disebut dengan haram hukumnya. Tahrim. Sifat fikih untuk larangan meninggalkannya. Muharram, objek-objek yang menjadi bagian dari aspek yang harus ditinggalkan itu. Ada yang sifatnya benda, ada yang sifatnya perilaku. Maka muncullah kemudian keterangan-keterangan larangan ini dalam Al-Quran. Contoh, yang sifatnya perilaku. Larangan zina misalnya. Wala taqrabu zina. Bahkan kecamannya tinggi. Di surah An-Nur itu, surah ke-24, di ayat keduanya, langsung kecaman sifatnya, menunjuk pada hukuman. Az-zaniyatu waz-zani. Tuh. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan hukum. Saking bahayanya zina. Apa artinya zina? Katakan wallahu a'lam kalau nggak tahu. Ya, malaikat ditanya, Allahu a'lam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa Rasulullah a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Apa itu zina? Zina baik dituliskan pakai alif ke bawah atau alif ke atas. Ada dua bentuk. Jadi ada loghah Najd, ada loghah Hijaz, Quraisy. Begini, az-zina. Ada yang begini? Maaf. Gini, zina. Ada yang begini, az-zina. Ya, dua-duanya itu bentuk tulisan. Benar maknanya. Sah. Secara bahasa itu punya beragam arti. Di antara maknanya asy'uru bidhiqa. Asy'uru bidhiqa. Pakai dhad. Kalau pakai dal ayam jantan. Asy'uru bidhiqa. Nih. Ada dhayyqun, ada dhiqun, itu beda. Kalau dhayyqun artinya tempat yang sempit. Saking sempitnya udah nggak bisa gerak. Desak-desakan, terhimpit dari kanan, terhimpit di kiri, didesak dari belakang, ketahan di depan. Bayang nggak tuh gimana tuh? Kehimpit dari kanan, kehimpit kiri, terdorong dari belakang, tertahan di depan. Susah tuh. Sulit. Kalau ada orang di keramaian sampai terdesak begitu, enak nggak kira-kira? Tidak ya? Tidak nyaman beraktivitas. Nah itu dayyiq bahasa Arabnya. Al-makanu dayyiq, tempatnya udah sempit, jangan maksa masuk. Oleh ikhwani la tujmilu dukhul ila masjid. Orang teman-teman laki-laki jangan paksakan masuk makan dayyiq, tempatnya udah sempit. Khawatirnya desak-desakan enggak enak nanti. Itu tempat. Tapi kalau perasaan hati yang sempit, yang saking terhimpitnya perasaan ini enggak enak beraktivitas. Makan enggak enak, minum enggak enak, berpakaian enggak enak, jalan lunglai, beraktivitas takut dengan orang di sekitaran. Nah, itu bahasa Arabnya dhiqun. Zina itu secara bahasa artinya asy'uru bidhi. Satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit dan gelisah. Di secara bahasa aja udah ngasih sinyal ke kita. Kalau ada orang nekat berzina, perasaannya akan sempit. Penuh dengan ketakutan. Makanya orang berzina itu takut sembunyi-sembunyi. Datang ke tempat kadang-kadang yang jauh diketahui orang. Tempatnya nggak mau terang-terangan, bikin yang remang-remang. Bikin yang gelap sekalian. Ya takut karena ketahuan orang takut. Kalau dipublikasikan takut ketahuan. Makanya diberi sinyal dari bahasa juga ketika Anda berbuat seperti ini, hati Anda tuh gak akan tenang. Sesuatu yang membuat tidak tenang bertentangan dengan fitrah misi hidup kita di dunia sebagai khalifah. Dan hidup kita itu mesti tenang, nyaman. Zina itu bikin gelisah.
Zina itu bikin gak tenang. Makanya orang berbuat selingkuh, berbuat zina, berbuat mesum macam-macam, gak akan tenang hidupnya. Dan itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan kita. Silahkan cek betapa banyak di rumah tangga itu muncul kehancuran, muncul bencana karena melanggar ketentuan yang tadi diharamkan. Istri selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga. Suami selingkuh, muncul pertentangan di rumah tangga yang tidak jarang menghadirkan dosa turunan yang lain. Pembunuhan. Saya hari Sabtu yang lalu menyampaikan di Tanah Kusir tentang salah satu turunan dosa besar dari zina. Yang turunan dosa ini bisa melahirkan dosa lebih tinggi nilainya dibandingkan dosa Fir'aun. Fir'aun itu salah satu dosa terbesarnya adalah hobi bunuh orang. Hobi bunuh. Bunuhnya bukan bunuh biasa, sampai Al-Quran menyebutnya su'al adab. Siksaan yang kejam. Itu di Quran surah kedua ayat 49. Paling kiri sebelah atas mushaf. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Apa bentuknya? Yudzabbihuna abna'akum. Jadi ketika diinfakkan, awas hati-hati oleh peramal-peramalnya, dukun-dukunnya, makanya dukun bahaya tuh. Kalau yang bahaya-bahaya jangan diperindah. Ini kadang-kadang kosakatanya diperindah. Paranormal, padahal nggak normal. Hati-hati tuh. Menerawang macam ini jangan dipakai, bahaya. Dan dari dulu sudah disampaikan ini bahaya. Nah kata dukun-dukunnya ini nanti akan ada nih sosok yang bisa menggoncang Anda di masa depan. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarkan dekret. Mulai hari ini saya tugaskan Algojo datang, siap. 2 orang datang. Yang satu intelijen untuk mengawasi. Ibu-ibu yang hamil. Cuman zaman Fir'aun. Intelijennya khusus ngawasin ibu hamil. Tuh. Yang kedua, eksekutor. Dengan pisau yang sudah terasah. Jika memang yang lahir dari ibu itu keluar kemudian laki-laki, maka seketika akan disembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan. Karena khawatir bayi ini tumbuh menjadi sosok yang diramalkan tadi. Cara menyembelihnya Pak bukan sembelihan biasa. Di dalam bahasa Arab itu ada 2 jenis sembelihan. Satu nahara, nunhara. Nahara itu menyembelih, objek yang disembelih masih berdiri untuk hewan. Makanya unta cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Unta enggak dijatuhkan dulu Pak, Bu. Sambil berdiri. Jadi kalau main ke Kakia, Udaybiyah, ya, saat haji atau umrah main ke peternakan unta. Lihat bagaimana disembelihnya. Itu kalau ada pisaunya kecil begini, maka untanya ditempelkan di pisau di bagian untanya, dicari kemudian di urat lehernya itu nadi yang cepat kemudian untuk bisa disembelih. Nanti paling begini-begini, set, selesai mundur, sudah. Kalau pakai golok besar, untanya yang datang. Datang, set, datang lagi, set, datang lagi, set. Udah pakarlah di situ, berdiri. Tapi kalau dijatuhkan, seperti sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya, itu bahasanya berubah dari nahara menjadi zabaha. Zal, ba, dan ha. Nah, makanya kalau kita nyembelih sapi, ya kan, kambing, kerbau kan dijatuhkan dulu kan. Itu pun kata Nabi mesti lembut. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda mau nyembelih hewan sembelihan, maka lakukan dengan cara yang paling bagus. Jatuhkannya mesti lembut. Jangan tiba-tiba tarik 1, 2, pelan-pelan aja, jatuh. Bahkan di Australia itu ada yang praktikkan orang Islam. Hewannya disayang, bacain zikir kadang-kadang. Itu pas mau disembelih, memang fitrah hewan ternak itu untuk disembelih. Khidmat dia itu senang kalau bisa disembelih. Makanya waktu mau disembelih itu cuma ditutup matanya, telinganya, hewan itu dipinggirkan dua-duanya. Tidur sendiri begini. Tidur sendiri. Tinggal nyembelih. Gitu. Dan saat nyembelih pun kata Nabi, tajamkan pisaunya. Supaya tidak banyak menyakiti hewannya. Sekali tarikan, set, sudah. Ya, dan saat menajamkan pun gak boleh depan hewannya. Dilarang. Sabar ya, nggak akan lama. Lihat nih, tajam. Dosa. Sekali. Tapi kalau berkali-kali begini, pakai tasydid. Dzabbaha, yudabbihu. Godok. Kalau banyak yang melakukan, tidak sekali 2 kali, jamakkan bentuknya, tambahkan fi'il mudhari. Rumusnya Anita. Hamzah, Hamzah, nun, ya, ta. Kalau banyak, tambah un di ujungnya. Ini ayat menggunakan bentuk yang ketiga. Sudah berkali-kali banyak yang ngerjain. Yuzabbihuna abna'akum. Jadi kalau ketahuan lahir laki-laki, angkat, jatuhkan di hadapan ibu yang baru melahirkan. Gorok.
Kata Allah kejam. Kejam. Siksa yang paling kejam. Bayangkan. Perbuatan Fir'aun disebut oleh Al-Quran langsung sebagai siksa yang sangat kejam. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun, Fir'aunnya, dia masih nungguin dulu sampai lahiran. Kalau perempuan, bebas. Laki-laki, eksekusi, kejam. Pezina sekarang, bahkan dia tidak harus menunggu sampai lahiran. Begitu ketahuan, kamu mengandungnya, aborsi. Dan dia nggak peduli baik laki-laki atau perempuan, gugurkan. Itu dosa lebih kejam dibandingkan dengan Fir'aun yang telah mengerjakan itu pada masa-masa yang lalu. Fir'aun sejahat-jahatnya masih nunggu lahir. Orang sekarang pezina baru ngandung langsung harus gugurkan. Tuh, dosa turunannya tinggi di situ. Tapi nanti ada jalan untuk kembali untuk taubat. Ada nanti. Turun Quran surah 39 ayat 53. Cuman saya mau katakan bahwa ini hal semacam ini. Kenapa perbuatan ini dilarang? Supaya tidak mengotori misi suci kita sebagai khalifah. Merusak tatanan kehidupan. Nasabah cakak-cakak. Apa Anda nggak tega melihat anak itu digunjing oleh saudaranya? Karena nasabnya tidak jelas. Oh, kamu anak zina ya, kamu anak haram ya. Yang ngerjakan haram itu bapak ibunya, kenapa anaknya yang kena? Tuh. Apa nggak tega lihat saat masa pernikahannya? Bintinya disertakan pada ibunya, bukan bapaknya. Nasabnya diputus di situ. Apa antum nggak paham akan merusak warisan di situ? Apa nggak ngerti akan merusak kehidupan? Karena kalau perbuatan haram, lahirnya haram, kemudian dalam konteks perbuatan haram tadi, pasti akan menyertai yang lainnya haram juga. Maaf, hartanya akan haram juga. Yang lain akan nggak benar juga. Dan beban kepada anaknya di kemudian hari. Anaknya nggak salah. Ini perbuatan ini yang buruk. Dosa turunan muncul. Dan merambat kemana-mana. Silakan cek. Pergaulan bebas. Muncul narkotik di situ. Silakan cek. Di tempat-tempat yang ada perbuatan gini akan selalu lekat dengan narkotika. Mabuk-mabukan ada. Mabuk lekat dengan zina. Silakan cek. Ini akan merusak ini. Makanya benar ketika pemerintah, ketika dari polisi, Kamtibmas, TNI dan sebagainya, narkotika dilarang, tindak ini, tindak itu. Kenapa? Itu spiritnya demikian. Dan negara kita bukan negara agama, tapi nilai-nilai spiritual itu memberikan roh pada kehidupan berbangsa dan beragama. Itu cara bacanya. Makanya jadi amanat di undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2 itu kan, dasar negaranya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ayat satunya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dikuatkan di Pancasila, sila pertama. Yang keduanya membimbing kita untuk belajar agama dengan baik. Dari kebaikan itu dibawa untuk membangun bangsa. Itu cara berpikirnya. Makanya bangsa itu bisa makmur. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka kita sholat supaya bebas dari perbuatan ini. Makanya saat sholat itu turun ayat. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya perbuatan yang muncul dari syahwat. Zina, syahwat, porno aksi, pornografi, LGBT, fahsya. Kita bantu untuk balik. Ayo kembali kita rangkul lagi. Ajarkan yang benar, ajak ke masjid, suruh tobat, suruh lebih baik lagi. Itu ajaran agama. Kalau mereka semua baik, membangun bangsanya bagus. Makanya paham-paham yang bertentangan dengan itu harusnya tidak tumbuh di negeri ini. Liberalisme itu nggak boleh dari sini. Sekularisme nggak bisa. Kenapa? Karena pertama bertentangan dengan undang-undang, yang kedua bertentangan dengan spirit agama, yang ketiga bisa merusak. Ini ada orang kena LGBT, kita mau obatin. Kata agama, yuk kita tarik supaya dia berubah. Medis diobatin, tiba-tiba muncul makhluk ini satu. Nggak apa-apa kok, Anda memang fitrahnya sudah homo. Coba bayangkan kalau bapak Anda yang homo. Kan nggak ada Anda. Apa Anda ridho kalau ibunya lesbi? Apa Anda ridho kalau pasangan Anda sendiri menikah karena membuktikan Anda bukan seperti itu. Sekarang Anda tega mengatakan pada orang lain itu fitrah Anda. Cie-cie. Itu makanya hati-hati tuh. Kampus-kampus yang ikut-ikutan paham-paham begitu tuh. Nggak boleh. Ini kok bisa menjamur karena difasilitasi oleh kita sendiri. Makanya jangan pernah ngadain seminar-seminar pada yang begitu. Nanti merusak kehidupan kita. Fungsi yang sesungguhnya kemudian kita lupa. Yang tambahan-tambahan tidak penting malah meracuni kehidupan kita. Sekarang banyak racun. Kelihatannya madu pada racun. Tayangan-tayangan kayak madu di TV pada racunnya banyak. Pilihannya susah, Bu. Coba Ibu pilih mana? Di madu apa di racun? Nah, sudah nanti saja. Paham ya? Itu secara bahasa sudah terbukti, dampaknya sudah ada. Hukum negara kita juga mendukung, kurang apa lagi? Jadi kalau ada orang yang tidak mengerjakan itu perintah, malah mengerjakan larangan,
Artinya boleh. Jadi dia belum paham dengan konsekuensi-konsekuensi yang dimaksudkan. Like and subscribe.